bersama membuka Alkitab kita dari bagian firman Tuhan yang tidak asing dari Efesus 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Mungkin ada yang bersedia untuk bacakan buat kita sekalian. Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, baik. Terima kasih untuk pembacaan kita. Mari bersama kita bersama-sama ya membahasakan firman Tuhan ini dengan tema pasangan saling melengkapi. Ya, pasangan saling melengkapi itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Next, kita lihat di slide berikutnya. Ini kalau kita membayangkan ya, apa sih sebenarnya atau bagaimana ya rumah tangga itu? Rumah tangga itu bisa kita ibaratkan sebagai kita melihat gunung ya, ada gunung yang indah dan kita bisa menikmati ya bagaimana kita dikelilingi oleh gunung-gunung ya. Negara kita adalah negara yang terdiri dari begitu banyak gunung. Sekarang ada gunung yang meletus, gunung apa? Iya, Lewotobi ya lagi meletus ya. Gunung itu lagi erupsi saat ini. Dan bukan cuma itu gunung yang ada di kita ya. Negara kita sebenarnya dibangun dari begitu banyak letupan gunung. Nah, gunung itu kalau kita lihat dari jauh pasti sangat indah ya, indah. Pasti sangat indah. Karena apa? Karena memang sedemikian luar biasanya ya kita terpukau dengan keindahan gunung itu. Ya, gunung itu sangat indah tentunya ya. Tapi yang kita mau perhatikan adalah bagaimana orang menyikapi gunung yang indah itu. Ya tadi gunung yang indah itu merupakan analogi daripada hidup dalam pernikahan. Yang dari jauh kita lihat nampaknya sangat indah ya. Semua orang menginginkan, semua orang menikmati keindahan itu. Tapi bagaimana sikap orang terhadap keindahan gunung yang indah itu? Yang pertama ada namanya quitter. Ya, quitters adalah orang-orang yang tipe yang mudah menyerah. Sebenarnya quitter ini sebetulnya orang-orang yang datang dan kemudian menikmati pemandangan yang ada. Setelah menikmati pemandangan yang ada, dia pulang. Itu namanya quitter. Orang itu biasa ya, namanya rekreasi, lalu kemudian menikmati gunung, setelah menikmati dia pulang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah campers. Orang yang suka camping, ya, orang yang suka berkemah,
itu tipe orang yang menikmati gunung itu, bikin tenda di situ. Berapa lama biasanya orang kalau camping? Pernah nggak ini pernah kan camping ya? Pasti pernah ya. Berapa lama orang camping? 3 hari ya, betul ya 3 hari. Mayoritas 3 hari. Kalau setahun namanya pindah rumah. Ya namanya pindah rumah. Orang biasanya camping itu 3 hari. 3 hari kalau memang dia mau lanjut dia akan cari tempat yang lain, yang lebih baru ya. Jadi bisa saja nyambung. Tapi itu juga orang tidak akan bertahan lama dalam campingnya, dalam hitungan hari lah. Jadi tipe campers adalah tipe yang puas dengan apa yang dicapai gitu ya. Dan sudah ketika sudah dicapai ya sudah, dia tidak maju lagi. Lalu yang ketiga namanya climbers ya. Tipe yang selalu berusaha untuk mencapai tujuannya, tidak menyerah, tidak pantang menyerah gitu ya. Dan kemudian dia melihat bahwa tantangan yang ada sebagai peluang. Jadi ada 3 sikap yang umum yang ada ya. Ini 3 sikap umum yang ada, baik dalam rumah tangga maupun juga dalam pekerjaan atau juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang quitters, quitters itu orang yang gampang menyerah. Ya, dia melihat aja sebentar lalu kemudian dia menyerah, quit. Lalu kemudian campers, ya orang camping ya, tipe yang puas. Dia sudah puas dengan apa yang dicapai. Lalu kemudian ada yang namanya climbers, ya orang-orang yang uh, climb ya, dia naik ke atas, dia hiking, walaupun di gunung yang tadi nampaknya sangat indah, ketika dia jalani ternyata sangat-sangat sulit ya. Di Jonggol ada gunung namanya Gunung Batu. Namanya Gunung Batu. Seantero gunung itu batu. Kenapa disebut Gunung Batu? Ya karena memang batu. Nggak ada pohon gede yang bisa hidup di situ. Jadi karena memang itu adalah batu. Dan banyak orang yang campers juga di situ ya. Climbers cuma lewat begitu dan kemudian dia tidak melanjutkan. Jadi lebih banyak kepada quitters dan kemudian juga orang-orang yang campers. Yang climber sungguh-sungguh dia jarang ya, jarang orang yang ada menikmati dan kemudian tinggal di situ. Lebih banyak orang-orang yang kemudian kembali ke rumahnya. Ya, jadi tiga tiga kelompok lah kita bilang ya, 3 kelompok orang ini ada tentunya ya, baik di rumah tangga maupun dimanapun ada. Jadi ada quitters, ada campers, dan ada climbers. Ya, lanjut selanjutnya. Nah, dalam rumah tangga sebenarnya ada bahaya yang mengintai. Dalam rumah tangga ya, dalam rumah tangga ada bahaya yang mengintai. Apa saja? Jadi pertama adalah namanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu adalah hal yang umum, beda pendapat. Satu dengan yang lain beda. Kita dari latar belakang beda, semuanya beda. Sebagai contoh misalnya, mungkin Pak Gembala kita lah ya. Kami dulu sama-sama satu sekolah. Ini pasangan emas ya. Memang luar biasa. Kami berharap jadi gitu ya. Dan memang jadi ya, sudah jadi. Tapi ketika saya tanya dulu, pernah berantem Pak dengan istri, beda pendapat? Oh sering ya. Itu sedemikian ya. Dulu kami yang ya udah pasti deh, kita pasti senang ya ketika dulu masa berpacaran di Jonggol, lalu kemudian kita merasa wah ini pasangan yang ideal, yang pasti udah nggak ada lah namanya berantem berantem laki bini, nggak berantem berantem gitu ya. Tapi selalu ada ya perbedaan pendapat, itu pasti ada, pasti ada. Ya, tidak mungkin tidak ada. Kalau tidak ada malah justru aneh ya, aneh namanya perbedaan pendapat banyak. Maaf kata juga, saya juga boleh kalau mau bersaksi ya tentang kami. Saya orang easy going begitu, istri orang yang tekun, yang teliti, terlalu banyak ya.
terlalu banyak perbedaan di antara kami, terlalu banyak. Ya, tapi kemudian ketika waktu berjalan, lalu kemudian kami dibentuk, diproses bersama-sama 28 tahun yang kami lewati. Dan tadi ada gambar ya tentang, tadi sebenarnya gambar Kevin itu dia diteguhkan menjadi seorang penatua di GKI di Pasir Kaliki, Bandung. Dan itu foto itu nampaknya seperti itu, kelihatannya gampang aja ya. Tapi apa yang terjadi itu nggak semudah itu. Ada cerita panjang. Ada cerita panjang di antara apa yang terjadi di antara kami. Proses pembentukan itu sangat-sangat tajam ya. Perbedaan pendapat banyak sekali. Ya, saya orang yang tipe yang nggak terlalu mementingkan barang. Ya, saya nggak terlalu pusing dengan barang. Tapi istri saya beda ya. Dia betul sebetulnya mengajari saya ya betapa barang itu berharga. Ini kalau saya mau saksikan begini ya, kami berdua mulai pelayanan bersama-sama. Ketika Tuhan anugerahkan kami seorang putra laki-laki ya, kami mulai pelayanan ke gunung, ada namanya Nyencele, tempat yang di atas gunung begitu ya. Kami berangkat ke sana pakai motor bertiga. Kevin sudah duduk di depan ya, dia sudah gedean gitu, duduk di depan, kami naik motor bertiga. Namanya anak kecil ya, kami bawa pelayanan, lalu kemudian ketika pulang, sepatunya jatuh, sepatunya jatuh. Kami pulang malam. Lalu kemudian, nih istri saya bilang, balik, cari. Buset, kami baru sampai, sudah malam lah gitu ya. Ah, kayak nggak ada waktu besok gitu ya. Cari. Ah, saya kan kaget ya. Masa kami harus balik lagi ke gunung untuk mencari sepatu yang jatuh? Ya, berapalah harga sepatu itu ya, sepatu anak-anak. Berapa sebetulnya harganya begitu? Cari. Saya bilang nggak kira-kira, ini kan udah malam, gimana nyarinya? Udah, besok, cari. Lalu kemudian ya besoknya saya cari. Saya cari pakai motor ya. Jadi saya telusuri jalan yang kami lalui, cari sepatu yang kehilangan cuma satu ya. Jadi naik gitu. Saya cari begitu. Namanya konsentrasi saya mencari sepatu ya ke bawah saya cari. Bolak-balik saya hampir kecelakaan. Bolak-balik gitu ya, bolak-balik. Saya naik, saya cari nggak dapat. Saya turun, saya perhatikan nggak dapat. Balik. Aduh, saya bilang ini lebih sayang sepatu daripada sayang suami ya. Dalam hati saya bergumul, kok lebih sayang sepatu gitu? Kok nggak dihargai nyawa orang gitu? Saya taruhan nyawa loh, kenapa? Naik motor, bawa motor, naik ke gunung, konsentrasi ke bawah gitu. Lo nggak kira-kira ini saya bilang nih, kok lebih sayang sendal di sepatu begitu daripada suaminya gitu ya. Terus berikutnya lagi suruh gitu lagi. Aduh saya bilang, ah nggak udahlah, saya bilang apalah gitu ya. Memang saya pada waktu itu merasa ya udahlah berapa sih harga. Tapi sebetulnya istri saya mengajarkan kepada ya, kepada anak kami dan kepada saya bahwa betapa berkat Tuhan ya, bahwa sepatu itu memang harganya tidak seberapa. Tapi itu sebetulnya berkat Tuhan yang harus kita jaga. Itu maksudnya gitu ya. Tapi kan saya punya pendapat yang beda gitu. Jadi ada perbedaan pendapat, iya. Ya namanya perbedaan pendapat banyak bukan cuma itu ya. Namanya beda pendapat. Kami melayani sama-sama di kampung. Banyak jemaat yang begini begitu. Beda pendapat banyak. Ya. Dan berikutnya adalah bahaya apa yang mengintai dalam kehidupan berkeluarga. Ya ini jangan dianggap enteng ya. Masalah keuangan. Apa yang mendasari kita berumah tangga? Vera mungkin karena ganteng ya, pasti cari cowok yang pasti ganteng dong. Yang pertama apa, Ver? Ya pasti ganteng dong, nggak mungkin, enggak lah.
Kalau ada seorang putri naksir seorang putra, apa yang dilihat? Pertama pasti gantengnya gitu ya. Pastilah. Kedua apa? Kedua apa, Fer? Ya pasti ada ya. Dan banyak orang melihat itu ya. Oh, dia belum bekerja. Ya kita udah dah namanya juga berpacaran ya, masa berpacaran kita kurang memperhatikan masalah keuangan. Masalah keuangan ada yang menarik dari Bill Gates ya. Bill Gates kan orang terkaya di dunia juga ya, salah satu yang terkaya di dunia. Bill Gates ditanya di dalam sebuah wawancara, dia ditanya begini. Bill Gates punya seorang putri, lalu pertanyaannya adalah kalau ada pemuda miskin melamar anak Anda, melamar putri Anda, kasih nggak? Kalau uang nggak masalah ya, uang nggak masalah karena Bill Gates punya uang sangat istilahnya nggak berseri gitu ya. Dia tajir melintir. Tapi ada hal yang menarik dari Bill Gates, dia bilang begini, masalah kekayaan bukan masalah bagaimana orang itu mempunyai uang yang sangat-sangat banyak di bank. Bukan bagaimana dia punya kemampuan untuk menyimpan, menginvestasikan uangnya di bank. Bukan. Orang kaya adalah orang yang bisa menciptakan kekayaan. Jadi orang kaya adalah orang yang bisa menciptakan pekerjaan, menciptakan kekayaan buat dirinya. Jadi artinya apa? Artinya adalah eh, ada potensi, ya ada potensi besar dari orang itu untuk menjadi punya kekayaan yang banyak. Ya bukan bukan karena misalnya dapat warisan begitu ya. Kalau orang dapat warisan berapa banyak, berapa lama kekayaan dari warisan itu bertahan? Ya setahun dua tahun bisa ya. Tapi kemudian kalau tidak ada kemampuan untuk memanage keuangan itu merupakan hal yang berbahaya. Ya, jadi jangan sepelekan masalah keuangan di dalam kehidupan berkeluarga. Memang masalahnya bukan banyak atau sedikitnya keuangan, tapi bagaimana keuangan itu di-manage. Kalau kalau harta kekayaan banyak melimpah, kemungkinan apa yang akan terjadi? Keluarga baru dibentuk, lalu kemudian ada keuangan yang sedemikian besar. Apa yang akan terjadi pada kondisi seperti itu? Kalau kalau uang banyak, kalau uang besar, maka tantangan terbesar adalah buat suami. Gitu kak ya? Apa gimana? Buat suami nggak? Masalah nggak suami ketika punya uang banyak? Uangnya banyak gitu ya. Kalau laki-laki kebanyakan uang, apa yang dikerjakan? Nah ini bahaya ya. Sebenarnya ketika seorang laki-laki mempunyai keuangan yang banyak, yang melimpah, maka kemungkinan besar untuk melakukan dosa itu sangat-sangat besar. Jadi ketika masalah keuangan, bukan masalah dalam arti tidak ada uang ya, justru kebanyakan uang. Kebanyakan uang pun itu juga jadi masalah. Jangan dipikir ya, oh rumah tangga punya masalah karena uang sangat sulit. Justru kebanyakan uang juga masalah. Uang itu bisa menjadi ujian yang sangat berat. Jangan anggap enteng. Ya jangan masalah masalah keuangan ya. Perhatikan kalau orang-orang yang menang lotre. Orang menang lotre ya dapat nggak tahu ya lotre di sini ya. Kalau di Amerika itu ketika orang dapat lotre langsung dapat miliar-miliar ya, dalam jumlah besar. Tapi apa yang terjadi ketika orang menang lotre? Justru miskinnya jadi miskin luar biasa. Memang ketika dapat uang banyak ya, lalu dengan cepat dihabiskan. Secepat dia mendapatkan, secepat itu dia menghabiskan. Lalu kemudian miskin, jatuh miskin, lebih miskin daripada sebelumnya. Karena apa? Karena semua uang dia pergunakan secara tidak benar ya. Dulu dulu di Indonesia juga ada apa SD gitu ya. Mungkin ingat nggak tuh zaman-zaman dulu, zaman saya muda ya, namanya ada kupon berhadiah.
Banyak orang menjual di pinggir jalan ya, orang menjual masih legal itu dari pemerintah juga. Jadi orang di kaki lima begini dia pasang gitu berenceng-renceng lah begitu. Lalu kemudian kita bisa datang dan membeli ya, membeli kupon berhadiah itu kupon. Lalu kemudian eh, ada seorang yang mendapatkan undian itu. Orang itu terkenal pada masanya ya. Namanya Olan Sitompul. Nama terkenal Pak ya. Zaman itu, nah Olan Sitompul itu zaman terkenal karena sering tampil di TV sebagai host yang baik. Ketika dia dapat dulu 40 juta. 40 juta pada masa itu, wah itu uang yang sangat besar. Lalu kemudian dia tetap kaya, tetap terkenal, tetap ya. Lalu orang bertanya kepada dia, bagaimana ketika Bapak mendapatkan lotre 40 juta? Dia bilang gini, perlu ada penguasaan mental. Ya, perlu ada persiapan mental. Untuk dapat uang besar itu harus ada kesiapan mental. Jadi masalah keuangan itu masalah mentalitas juga ya. Masalah keuangan itu jangan dianggap enteng. Kalau kebanyakan uang, tantangan terbesar adalah kepada laki-laki, kepada suami. Kalau tidak ada uang, lelaki anteng ya, lelaki sudah di rumah, ngapain lagi mau bikin apa? Ya udah ya, laki-laki mah anteng di rumah, nggak ngapa-ngapain, pokoknya di rumah. Tapi masalahnya ke siapa? Ke perempuan ya, ke istri. Istri itu kalau nggak ada uang, udah repot sekali ya. Mau pakai bedak, belinya di mana? Kan pakai uang. Apa mau pakai itu ya terigu aja gitu ya? Atau gimana? Mau pakai apa? Untuk lipstick bagaimana? Untuk hitam-hitam di apa? Di alis gitu gimana? Ya, ya itu sih gampang ya karena di dapur banyak panci yang pantatnya hitam ya. Ya masalah keuangan ketika uang banyak, masalahnya di laki-laki. Ketika tidak ada uang, masalah beralih kepada perempuan. Jadi masalah keuangan itu merupakan bahaya yang mengintai. Selanjutnya adalah, nah ini yang paling pentingnya, kurangnya kepercayaan. Kalau suami istri sudah kehilangan kepercayaan, maka eh, udah dah sangat-sangat sangat ini ya fatal sekali ya. Kalau suami tidak percaya kepada istri, istri tidak percaya kepada suami, nggak percaya, udah itu jangan dianggap enteng. Itu sudah ada di jurang, ya sudah ada di dalam jurang kehancuran. Ya seperti sekarang ya, sekarang kan musim banget ya. Artis-artis sebentar-sebentar cerai, sebentar-bentar cerai, sebentar-sebentar quit. Ada yang campers juga ya, tapi kebanyakan bubar. Kenapa? Karena kurangnya kepercayaan. Dulu ketika berpacaran, wah ngobrol-ngobrol ya, muji-muji pacarnya itu luar biasa ketika pernikahan, jor-joran, punya anak satu, bubar. Punya anak dua, bubar. Keluarga yang kelihatannya harmonis, yang kelihatannya anteng-anteng, tiba-tiba kita dikejutkan dengan quitters. Ya, mereka akhirnya bubar dan kita terkejut ya. Dan ketika mereka mengambil keputusan untuk berpisah, segala macam itu dibongkar ya. Masalah-masalah pribadi pun diungkapkan di media massa sehingga bukan lagi rahasia semuanya. Nah, itu dasarnya adalah kurangnya kepercayaan. Selanjutnya adalah KDRT. Ya, KDRT pasti berbahaya ya. Siapa pelaku KDRT? Kita pasti berpendapat suami ya. Biasalah suami pukul istri. Kadang-kadang juga saya tidak pukul istri, saya pukul kerbau. Kenapa? Dulu ketika saya menikah dengan dia, ada belisnya ya, ada jujurannya. Kalau di Dayak apa namanya? Uang mahar gitu ya. Tapi bukan kerbau karena tidak ada kerbau di Kalimantan.
Ya kerbau binatang aneh ya. Biasanya pakai apa? Pakai babi ya. Saya tidak pukul istri saya pukul babi saya karena waktu saya dapatkan istri saya pakai babi gitu ya. Berapa ekor? Ya kalau Dayak mah praktis ya. 2 ekor cukup lah. Kalau Dayak kan 2 ekor ayam cukup. Tapi janganlah menghina banget ya masa seharga 2 ayam. Tapi emang maksudnya pasti ada uh, hal yang berbahaya dari KDRT. Saya aneh ya, satu kali saya aneh. Saya menyaksikan ya suami istri berjalan dan istri yang marah-marah kepada suami. Suaminya dipukulin, ditendangin, diomelin, ditarik rambutnya. Dan itu aneh gitu ya. Buat saya aneh kenapa? Pelaku KDRT justru istrinya. Justru perempuan yang uh, ya KDRT kepada suaminya. Suaminya sepanjang jalan ditendangin, dijewer kupingnya, dipukul kepalanya. Diam aja nguncul-nguncul begitu. Dan itu terjadi ya. Jadi artinya pelaku KDRT bukan selalu laki-laki, bukan selalu suami ya. KDRT dilakukan sama perempuan juga banyak ya, banyak ada kasus-kasus. Ya, lalu kemudian adanya yang kelima ada intervensi ya, orang ketiga ya maaf kata misalnya ada pasangan yang tidak dikaruniai anak lalu kemudian ada gosokan sana sini entah dari mertua entah dari mana itu merupakan intervensi dari pihak ketiga dan itu juga berbahaya ya. Yang keenam ini yang juga masalah itu komunikasi yang buruk. Suami istri punya komunikasi yang buruk maka ancaman bahaya yang mengintai sangat besar, menjadi sangat besar. Ya komunikasi, bagaimana mengomunikasikan itu adalah bagian yang sangat penting di dalam berumah tangga. Ya tentunya dibangun dulu ya atas kepercayaan, mau mengalah dan kemudian baru kemudian ya bisa mengkomunikasikan dengan baik. Yang ketujuh ada namanya perselingkuhan. Ada pil, ada will, ada pria idaman lain, ada wanita idaman lain. Perselingkuhan. Orang suka ini ya, memplesetkan perselingkuhan. Selingkuh, katanya selingan keluarga utuh. Aduh, selingkuh itu ya. Saya kan suka naik motor gitu ya kan di depan saya kan namanya ke gunung ya ke Cario gitu kan gunung. Biasanya di belakang-belakang truk itu kan ada macam-macam tulisan ya. Ada gambar, ada tulisan. Kadang-kadang saya juga ya ini juga jadi asik ya. Jadi asik kok ngebaca itu gitu. Padahal saya lagi ada di jalan. Saya asik ngeliat ini ya, selingkuh, selingan keluarga utuh. Ya tapi jangan ditiru ya, itu bahaya sekali ya. Jadi perselingkuhan itu uh, menjadi ancaman dalam rumah tangga. Jadi memang harus setia pada satu pasangan ya, pada pasangan kita. Lalu kemudian nanti kemudian ada perbedaan pola asuh anak dan lain-lain. Pokoknya banyak lah. Ini harus ditengking ya supaya jangan ada dalam rumah tangga kita. Jadi biar bahayanya tuh kabur ya. Ini nanti kita lihat solusinya. Ya next slide berikut. Ini sekarang kita lihat kepada Alkitabnya ya. Implementasi dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Jadi ini hal yang penting ya. Dikatakan ya dalam satu bagian Alkitab yang tadi kita baca, ada kata meninggalkan orang tua dan bersatu dengan ini ya dengan pasangan itu ya. Jadi memang menjadi satu maksudnya adalah ada intimasi antara laki-laki dengan perempuan. Meninggalkan orang tua bukannya meninggalkan begitu ya, tapi memang tidak ada orang ketiga juga maksudnya gitu ya. Saya ingat ketika dulu kami juga berumah tangga, jadi saya berumah tangga setelah saya sudah memberkati orang.
Saya sudah memberkati pelayanan jemaat dan sekarang gilirannya saya yang diberkati. Saya berpikir bahwa apalagi lah yang mau dilengkapi. Karena apa? Saya sudah terbiasa konseling orang, konseling pranikah. Ya jadi pasangan-pasangan yang mau menikah, saya yang konseling, saya juga yang memberkati. Jadi gilirannya ketika kami menikah, saya pikir ya sudah, apa sih yang perlu, apalagi yang saya perlu pelajari ya. Buku-buku saya sudah ada, sudah terbiasa juga. Tetapi ternyata, tetapi ternyata ada hal-hal yang buat saya tidak terpikirkan. Padahal buku sudah menolong ya. Tapi rupanya memang antara teori dengan praktek itu sangat-sangat jauh. Saya mengerti secara teori, tapi secara prakteknya belum, karena belum menikah ya. Tapi ternyata memang ketika ayat demi ayat ya dipaparkan, ditanyakan juga kepada saya kalang kabut ya. Ya, saya kalang kabut. Apakah ini sudah diatur? Apakah ini sudah? Oh, saya bilang kok pertanyaannya sejauh itu ya. Bahkan ke hal-hal yang pribadi pun dipertanyakan. Jadi itu hal yang sangat-sangat buat saya justru menjadi bekal dalam berumah tangga. Jadi kata meninggalkan adanya intimasi antara suami dengan istri bukan cuma masalah dagingnya, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku itu merupakan proses seumur hidup, bukan sekali waktu saja ya. Jadi memang bagaimana proses penyatuan itu secara pribadi amat sangat berat, amat sangat berat. Ya, jadi menjadi satu kesatuan antara seorang istri dengan seorang suami. Ya, saya ditanya pada waktu itu, gimana tempat tinggalnya? Sudah diatur belum? Saya bilang ya kami akan tinggal di pastori ya. Dia bilang bagus ya, pendeta itu yang bimbing saya bilang bagus. Kenapa? Karena memang harus meninggalkan orang tua kita. Kalau saya memang sudah ditinggal orang tua saya ketika masih muda ya. Umur 22 tahun, saya sudah nggak punya bapak, sudah nggak punya ibu. Bapak ibu saya sudah meninggal pada masa itu. Jadi eh, ketika saya juga meninggalkan orang tua, memang orang tua sudah nggak ada ya. Tapi masih ada mama mertua. Nah, tempat tinggal pun itu harus memang meninggalkan ya, posisinya meninggalkan. Artinya apa? Yang tadi ya, ancaman-ancaman bahaya itu kita minimalisir ya. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi apa? Maaf kata ya, istilahnya mungkin jadi pengganggu gitu ya. Pengganggu dalam arti proses tulang dari tulangku dan daging dari dagingku itu proses yang terbentuknya harus memang melewati proses. Proses itu tidak mudah, proses itu tidak gampang. Proses itu perlu betul-betul antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya pihak-pihak lain. Ya, jadi itu ya meninggalkan orang tua pengertiannya bukan kita pergi ya, tetapi memang kita harus menjadi satu karena apa? Prioritas kita adalah pasangan kita. Next, ya, ini ada rahasia besar tadi ya. Rahasia ini besar. Jadi ada rahasia besar. Yang kumaksudkan adalah hubungan kasih antara suami istri adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Itu sebetulnya rahasia besar. Dan ini hanya Kristen yang memiliki itu. Ya, hubungan kasih suami istri adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Hanya kita, hanya orang Kristen yang mempunyai konsep ini. Saya tinggal di Jonggol, bolak-balik saya bilang Jonggol, tapi memang ini kenyataan. Saya diundang sama satu orang, ya orang tetangga lah ya, namanya Ida. Ida ini mengundang saya. Lalu kemudian saya menghadirinya ya. Saya menghadiri perkawinannya Ida. Dia nanggep layar tancap ya saya juga lihat, saya datang. Dan kemudian juga ada keramaian, ada keriaan. Orang Sunda biasa gitu ya, senang sekali ngariung. Saya ada di situ, menikmati di situ.
Lalu kemudian berapa tahun kemudian saya diundang lagi sama Ida, Ida yang sama, layar tancap yang sama, keriaan yang sama. Suaminya beda. Ya, suaminya beda. Ida yang sama, acara yang sama, suaminya beda. Berapa tahun kemudian Ida lagi, ngundang lagi dengan acara yang sama, layar tancap lagi. Dan itu kelihatannya biasa ya. Kenapa? Karena memang udah hal yang terjadi di kebanyakan kampung-kampung Sunda ya. Jadi sana cerai, sana kawin-kawin mawin, di sana adik angkat atau di sana apa kakak saya lain emak, sana adik saya lain ibu, gitu. Itu hal yang umum. Di sana tuh hal yang umum seperti itu. Nah, itu tidak akan masuk dan tidak akan bisa memahami apa yang disebut dengan rahasia besar itu. Ya, kalau mau mengerti ada rahasia besar dan mau mengalami rahasia besar itu, betul-betul harus setia pada pasangannya, ya. Suami harus mengasihi istri dan istri harus apa? Apa yang dilakukan seorang suami? Mengasihi ya. Kenapa mengasihi? Ya, suami harus mengasihi istri dan istri harus menghormati. Kenapa nggak terbalik ya? Suami menghormati istri, istri mengasihi suami. Kenapa begitu? Suami mengasihi istri karena dari pemaparan Efesus 5 tadi ya. Suami harus mengasihi istrinya, istri menghormati suami. Kenapa? Karena dua kata inilah yang betul-betul harus ada dalam rumah tangga. Seorang suami akan sangat-sangat terpukul ya kalau dia merasa bahwa istrinya tidak menghormati dia. Kalau seorang istri tidak respect kepada suaminya, itu hal yang paling-paling memukul perasaan seorang suami. Karena memang suami memerlukan penghormatan. Dihormati bukan begini ya, ketemu di pasar hormat, ketemu di dapur hormat, bukan hormat seperti itu ya. Tapi memang respect, menghormati suami. Itu bagian penting yang harus dikerjakan oleh seorang istri. Dan bagaimana seorang istri, ya memang dia harus menghormati suami. Dan sebaliknya ya, suami harus mengasihi istrinya. Ya, itu harus ya, mengasihi istri ya cukup kok itu ya. Kalau maksudnya betul-betul ada persekutuan ini, proses ini akan jauh lebih baik. Ya, lanjut, lanjut. Ya, bagaimana menjadi climbers dalam rumah tangga? Ya, bagaimana menjadi climbers? Bagaimana kita memenangkan bahaya-bahaya tadi? Ya, bagaimana kita memperjuangkan rumah tangga kita? Ya, buat yang calon nanti berumah tangga, ya belajar sekarang. Karena apa? Untuk memasuki rumah tangga bukanlah hal yang gampang. Bagaimana menjadi pemenang, bagaimana menjadi climbers dalam rumah tangga. Kita harus melihat bahwa setiap pasangan harus punya punya peranan uniknya. Nah, peranan uniknya itu apa? Nanti kita lihat ya bapak-bapak di sini kebetulan yang berumah tangga kan ini ya. Keunikan apa yang dimiliki oleh pasangan kita? Keunikan itu bisa kita lihat ya. Saya kalau ini maaf saya bukan mau terus bersaksi keluarga, mau mengagungkan keluarga saya bukan ya. Tapi saya punya eh, perasaan yang berbahagia ketika Tuhan memperlengkapi saya dengan seorang istri yang buat saya, istri saya itu punya peranan yang sangat unik. Uniknya apa? Nah itu ya, apa yang tidak saya pikirkan, apa yang tidak saya rencanakan, istri saya udah tahu begitu ya. Itu peranan-peranan unik yang menurut saya sangat membantu saya ya. Bahwa istri saya sudah melakukan ya, punya peran-peran yang unik yang sebenarnya buat orang lain mungkin tidak ya, tapi buat saya unik sekali dan itu tentunya sangat menolong. Lalu yang kedua harus terus belajar untuk saling melengkapi pasangannya ya. Jadi kita harus terus belajar untuk saling melengkapi.
Ada kata saling ya, harus ada kata saling. Jadi bagaimana seorang suami melengkapi pasangannya, bagaimana seorang istri melengkapi pasangannya. Tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada. Tidak ada ya. Itulah sebabnya harus saling melengkapi. Lalu kemudian yang ketiga adalah menghargai pasangan dengan perjuangannya. Apapun, ya apapun itu ya. Meskipun cuma ketika berjalan di sebuah taman, seorang suami memetik kembang yang ada di sekitar itu, lalu dia kenakan di telinga istrinya, itu murah ya, murah. Tapi itu punya kesan sendiri untuk pasangannya. Jadi menghargai pasangan dengan perjuangan-perjuangannya ya, bahwa seorang suami sudah bekerja sedemikian lelah, meskipun uangnya sedikit. Meskipun uangnya sedikit, tapi seorang suami sudah berjuang dengan sepenuh hati, sepenuh perjuangan, dan itu harus dihormati. Seorang istri juga pasti ya, dalam keterbatasan, dalam ketiadaan apa-apa, seorang istri hanya bisa memasak nasi goreng, nasi yang menjelang-menjelang ya, nasi yang sudah menjelang untuk apa, basi gitu, terus kemudian masih bisa diakalin gitu ya. Itu kan perjuangan juga itu ya. Jangan dianggap enteng. Daripada nasi terbuang, lalu kemudian masih bisa diakalin, akhirnya bisa dimakan juga. Itu perjuangan juga. Dan kemudian yang keempat adalah terus berjuang menjadi seimbang dan harmonis. Dan itu harus diperjuangkan. Nah, untuk empat ini, setiap rumah tangga punya cara uniknya sendiri. Nggak bisa ya, yang unik tuh yang begini. Unik buat saya, belum tentu unik buat keluarga yang lain. Tapi masing-masing terus belajar ya. Coba gali ya, coba gali dari pasangan masing-masing. Pasti ada ya, pasti ada. Bahwa kita sebagai laki-laki, sebagai suami tidak sempurna. Bahwa seorang perempuan sebagai istri juga merupakan orang yang tidak sempurna. Bagaimana bisa seimbang, bagaimana bisa harmonis, ya harus diperjuangkan, harus saling melengkapi. House is not home without Christ. Jadi bahasa Inggris membedakan antara house dengan home. Ya, mereka membedakan gitu ya. Jadi kalau house-nya itu kan masih bangunannya aja begitu ya. Tapi fellowship-nya ada karena apa? Adanya Kristus dalam rumah tangga. Itu baru home. Ya, jadi bagaimana sebuah rumah tangga dalam perjuangannya memang tidak gampang. Memang ada perjuangan yang sedemikian berat. Tapi itulah indahnya hidup dalam rumah tangga. Biarlah kita menjadi climbers. Ya, climbers dalam rumah tangga kita sekalian. Ya, yang calon yang masih belum berumah tangga berdoa banyak. Saya ingat ketika saya masih muda, saya ikut katekisasi di gereja saya. Pak pendetanya bilang begini, saya sampai sekarang masih ingat. Waktu mencari, bukalah mata lebar-lebar. Ketika sudah dapat, tutuplah rapat-rapat. Artinya apa? Pada waktu mencari, carilah yang benar gitu ya. Cari yang benar, cari pasangan itu yang benar. Lalu kemudian ketika sudah dapat ya sudah jangan melotot-melotot lagi ya. Nggak ada lagi apa istilahnya mau main mata dan segala macam. Ya kalau memang sudah dapat ya sudah itulah dia pasangan kita. Dan banyak berdoa. Gimana ibu-ibu, mbak-mbak, tante-tante? Baik, ada Pak Gembala kita di sini. Kalau tanya jawab bisa juga ya tentunya Pak Gembala akan menjawab pertanyaan yang sulit. Saya mah kurang ahli dalam apa di dalam rumah tangga. Mari ada pertanyaan silakan kalau ada yang mau pertanyakan. Mau di sini atau yang di rumah?
Ya, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau bertanya, yang atau sharing juga boleh terkait bagaimana Bapak Ibu yang sudah menikah bisa saling melengkapi satu sama lain. Em, apa perlu karunia penunjukan ini? Apakah ada yang ingin bertanya? Joli dari STT ya ini. Joli mungkin ada yang ingin ditanyakan? Lagi di jalan ini, Esther. Ah, oke Pak. Ya, shalom semuanya. Halo. Mungkin mungkin ada sedikit apa ya sharing ya dari kami. Kasih buka. Enggak. Ya, jadi ini memang ini memang eh, sahabat kami berdua ya, ketepatan begitu ya. Dulu di tempat pelayanan yang lama dan ini baru-baru baru hangat-hangatnya sih gitu, baru baru benar-benar terjadi gitu. Sebenarnya memang secara secara teknisnya memang eh, sahabat kami ini kan cowok, jadi dia sebenarnya curhat ke papanya Ben gitu, dan aku nggak dikasih sama dia untuk terlibat. Jadi dia itu sudah menikah eh, 9 tahun lah pernikahan, usia pernikahan mereka itu 9 tahun gitu. Dan dia masih aktif pelayanan di gereja gereja kita yang lama di Medan. Dan dia dia sudah punya anak 2 orang. Lalu beberapa waktu yang lalu suami saya bilang rumah tangga mereka lagi tidak baik-baik. Malah ada hal yang sangat mengerikan terjadi begitu ya. Kenapa saya bilang mengerikan itu? Karena yang selingkuh itu dia. Sementara status dia kalau di gereja lama itu kayak kita mungkin penatua begitu. Dan saya sebagai sahabatnya juga merasa hancur hati gitu mendengar cerita dari suami saya. Dan memang dia berpesan ke suami saya, jangan ceritakan ya ke Mei katanya begitu. Karena ya mungkin ya dia takut saya iniin kali ya, saya marahin kali gitu. Jadi suami saya sebenarnya menceritakan itu ke saya dengan tanda kutip, pokoknya jangan telepon dia, jangan WA dia, jangan jangan iniin dia biar aku aja yang ngomong ke dia begitu. Ada perasaan bergejolak dalam hati saya mau pengen ngomong sama dia gitu. Sampai sekarang rumah tangganya masih tidak baik-baik saja gitu. Dan kami sempat sharing sama suami itu kenapa terjadi ya seperti itu begitu. Ketika Tuhan mempercayakan dia seperti yang Bapak Bapak bilang tadi ya, Bapak siapa tadi namanya yang khotbah tadi, ketika Tuhan percayakan dia banyak hal dalam hal kekayaan ya Pak ya. Jujur waktu kami masih mengenal dia dulu itu dia belum siapa-siapa. Terus Tuhan percayakan dia untuk memegang satu perusahaan dan dia sebagai manajer di situ gitu. Dan kami cukup terkejut gitu. Tidak ada satu hal pun yang kurang dalam dirinya gitu. Di samping hal dalam kekayaan, pelayanan begitu. Terus keluarganya juga gitu. Kami melihat selama ini baik-baik saja. Bahkan saya pernah komplain sama papanya Ben ini. Saya bilang, itu lihat tuh temenmu itu, dia selalu posting tentang keluarganya di IG. Saya bilang begitu. Ini eh, dia nggak pernah gitu, nggak pernah posting tentang kami atau keluarga kami begitu kan. Dan setelah terjadi seperti ini, dia malah bilang ke saya, nah lihat tuh, selama ini aku selalu komplain gitu nggak pernah posting tentang keluarga di IG, di Facebook gitu. Nah, ternyata apa yang sosmed lihat baik-baik saja itu ternyata itu itu bukan itu belum tentu terjadi di dunia kenyataan gitu, di dunia realnya begitu. Dan
Yang paling menyakitkan hati saya, yang paling hati saya tersayat-sayat mendengar kabarnya itu dia selingkuh dengan ya itu ya cewek yang nggak benar gitu, Pak. Jadi dia ikut kayak apa chat-chatan yang apa yang sekarang lagi booming-booming itu yang cari-cari jodoh itu begitu ya. Dan ya dia kepincut sama cewek salah satunya yang ada di tempat-tempat begituan gitu. Dan sudah sudah sempat ketemu sama eh, salah satu orang yang mereka percayakan dalam pelayanannya. Terus istrinya juga sempat ketemu dengan si perempuan itu, ketemu bertiga, dan si perempuan itu dengan emosinya dia bilang, ya udah kalian kalian itu aja bersatu aja gitu daripada ini nggak apa main-main belakang mulu. Dan yang lebih tersayatnya hati saya itu teman sahabat kami ini malah milih perempuan itu ketimbang suaminya gitu loh Pak. Ketimbang istrinya gitu maaf. Jadi dia lebih milih si perempuan ini ketimbang istrinya. 9 tahun mereka bersama itu kayak nggak ada artinya apa-apa gitu setelah dia bertemu dengan si perempuan ini begitu. Yang saya saya yang nggak habis pikirnya saya itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya Pak ya? Padahal dia aktif pelayanan. Ya kalau di kita penatua gitu. Dan ya, secara materi ya seperti Bapak bilang tadi gitu, di saat seorang laki-laki itu memiliki kekayaan, ya itu itu apa menjadi hal-hal yang gampang terjadi sih sebenarnya menurut saya. Cuman tapi yang saya pertanyakan dia dekat sama Tuhan gitu loh Pak. Dia dekat sama Tuhan, tapi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Di saat kita melayani Tuhan, terus oke lah mungkin mungkin kita salah langkah gitu. Tapi kenapa di saat kita salah langkah, Tuhan nggak ingatkan kita? Tuhan nggak tarik kita lagi? Itu yang mau saya tanyakan ke Bapak. Kenapa Tuhan tinggalkan dia? Saya merasa Tuhan tinggalkan dia gitu loh. Dia dia ini cukup 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 ini sama sama hubungan kita. Jadi dulu yang ngenalin kita itu Pak dia gitu loh. Yang memperkenalkan saya sama suami saya itu dia. Gitu. Jadi hati saya cukup hancur pada waktu saya mendengar hal seperti ini gitu. Tapi nah ini saya mau tanya ke Bapak gitu. Jadi suami saya ngelarang saya ngomong sama dia menurut Bapak bagaimana? Karena sebenarnya suami saya tempat curhatnya dia Pak, bukan saya begitu Pak. Terima kasih Pak, mohon ininya pencerahannya. Baik, saya mau ya inilah ya kita sharingnya, saya bukan ahlinya, bukan pakar, saya bukan segalanya. Jadi itulah tadi ya, kalau uang banyak masalahnya di suami, kalau tidak ada uang masalahnya di istri. Jadi apakah uang identik dengan berkat? Jawabannya belum tentu. Uang bisa jadi malapetaka. Uang bisa menjadi ujian yang berat dalam rumah tangga. Uang bisa menjadi penghancur dalam rumah tangga. Bukan Tuhan yang salah, bukan. Dalam diri setiap orang ada yang namanya keinginan daging. Dalam semua orang, setiap orang, siapapun dia, tidak peduli siapapun dia punya namanya keinginan daging. Ada yang namanya keinginan daging, ada yang namanya keinginan mata, ada yang namanya keangkuhan hidup. Itu ada pada semua orang. Ada pada semua orang. Ya, jangankan cuman suami atau hamba Tuhan hebat bagaimanapun banyak yang jatuh. Kalau dirinci, didaftarkan sangat panjang, baik dalam dan maupun luar negeri. Bukan cuma itu, bukan cuma satu keluarga. Ya, bukan cuma satu keluarga ya. Ini
uang itu bisa menjadi masalah yang besar. Ujian terberat dalam rumah tangga juga adalah masalah keuangan. Ya, jangan menganggap sepele masalah keuangan. Ya, kadang-kadang saya merasa bahwa justru bersyukur ketika nggak punya uang. Ada satu keluarga yang hidup dalam, maaf kata ya, kemiskinannya luar biasa. Kemiskinannya luar biasa, miskin sekali. Lalu kemudian dalam kondisi mereka lapar, ayam tetangga masuk. Lalu tutup pintu, tutup jendela. Ayam itu keluar tinggal bulu. Itu punya tetangga. Itu keluarga sedemikian harmonis, sedemikian luar biasa. Tapi ketika suami itu menjadi orang terkenal di Indonesia, kalau saya sebut nama Bapak Ibu, semua orang pasti kenal dia. Ketika terkenal, apa yang dilakukan? Satu, menceraikan istrinya. Istri yang mendampingi dalam kemiskinan, dalam kesusahan, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Dia kemudian menikah lagi, menikah lagi, menikah lagi. Ya itu hal yang umum ya, hal yang umum sekali. Jadi jangan menganggap enteng masalah keuangan itu satu. Yang kedua yang harus kita sadari bahwa dalam diri orang selama orang itu hidup masih ada namanya keinginan daging. Ya, jadi yang diikuti adalah keinginan daging. Kan dalam Galatia jelas kayak ada keinginan daging, ada keinginan roh. Ya, orang mau pilih kemana gitu. Kalau orang pilih keinginan daging, maka keinginan daging sedemikian kuat. Kalau orang milih keinginan roh, maka keinginan rohnya semakin kuat. Ini ibarat kata gini ya, kita memelihara 2 ekor anjing. Satu si hitam, satu si putih. Lalu kemudian kita memberi makan si hitam lebih banyak daripada si putih, maka si hitam akan menjadi anjing yang tangguh, yang kuat karena makannya banyak. Kalau berantem pasti si hitam menang, karena lebih banyak makan, lebih kuat si hitam. Tapi kalau kita sebaliknya memberi makan si putih lebih banyak, maka si putih lebih kuat. Si putih akan mengalahkan si hitam. Dalam diri kita ada keinginan daging, ada keinginan roh. Pilih mana? Kalau kita konsen kepada keinginan daging, ya itu yang terjadi seperti sahabat ibu tadi. Bukan masalah Tuhan yang salah, bukan Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi memang orang itulah yang mengikuti keinginan dagingnya. Kenapa Tuhan tidak langsung hukum? Kenapa tidak Tuhan cegah? Ya itu kan terjadi seperti zamannya Hawa dulu ya. Kenapa Tuhan biarkan Hawa makan buah? Kenapa tidak dilarang? Kenapa tidak dibuat ya buahnya mental dan sebagainya? Yaitu pemikiran kita. Tapi semuanya adalah berpulang kepada diri pribadi ya. Bagaimana solusinya? Menurut saya harus ada masukan gitu ya. Meskipun sangat sulit karena ini sahabat. Tapi biar bagaimanapun harus ada bimbingan. Kalau kita membiarkan orang hidup dalam masalahnya itu sendiri, ya kita juga ikut salah. Kita membiarkan itu berlangsung, kita juga salah. Kita menyaksikan itu berlangsung, itu juga salah. Ya harus ada bimbingan, ya harus ada. Kalau memang dia bisa curhat secara bebas kepada suami, ya sampaikan gitu bahwa harus ada yang diluruskan dalam hidup, dalam rumah tangga itu. Ya itu memang gitu, itu tadi ya, dalam rumah tangga, oh sangat-sangat besar masalahnya ya. Untuk menjadi climbers dalam rumah tangga, itu bukan perkara gampang. Ya bukan perkara gampang. Kita melihat gunung dari jauh indah, tapi kita mendaki, wah itu sangat-sangat berbahaya sekali karena ada kerikil tajam, ada onak duri, ada jurang, dan ada segala macam. Tapi siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah orang ketika memang sampai kepada puncak. Ya dia menikmati ya, dia menikmati segala kesulitan itu, dia sampai kepada puncak. Itulah climbers. Ya dalam rumah tangga
ya memang harus saling ya, saling mengasihi, saling pokoknya saling inilah ya, dua-dua ya, dari pihak suami kepada istri maupun istri kepada suami. Nggak bisa berjalan searah karena memang dalam rumah tangga ada yang namanya sinergi atau kerjasama antara suami istri, saling melengkapi. Ya, dalam menjalani kehidupan rumah tangga bukan simsalabim ya, bukan cuman enaknya aja. Banyak ya tidak enaknya, tapi bagian-bagian tidak enak itulah proses yang menyatukan sehingga suami istri itu lebih lebih rekat gitu ya. Apa yang menjadikan suami istri sedemikian rekat? Karena memang ada benturan itu, dari bahaya-bahaya yang mengintai itu dia bisa atasi. Masalah-masalah itu dia bisa atasi bersama-sama ya, bersama-sama sehingga akhirnya memenangkan satu, dua, tiga dan seterusnya. Maka kemudian ketika rumah tangga ini sudah masuk ke usia pernikahan emas gitu ya, maka mereka bisa melihat betapa tangan Tuhan, ya betapa tangan Tuhan lah yang menolong sehingga jurang bisa dilewati, kerikil tajam bisa dilewati, onak duri bisa diatasi. Nah itulah sebetulnya maksud daripada pembentukan ini sehingga betul suami bisa berkata, engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya sudah menjadi bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan antara suami dengan istri. Dan bagaimana itu terjadi, itu proses seumur hidup. Itu proses umur hidup yang nggak bisa terjadi setahun 2 tahun, tidak. Itu betul-betul ya, sampai betul-betul menjadi pasangan yang seimbang dan harmonis, itu betul-betul perlu perjuangan. Ya, perjuangan yang pasti tidak gampang ya. Dalam rumah tangga kita terlalu banyak. Saya tadi segan sebetulnya untuk menuangkan itu dalam slide masalah-masalah rumah tangga. Kenapa? Yang saya takutkan itu ya ada uh, istilahnya impartasi yang buruk begitu. Makanya kalau ada hal-hal yang kalau kami habis konseling keluarga yang bermasalah, kami tolak semua masalah-masalah yang terjadi itu, kami tolak gitu ya, kami putuskan. Cukup karena apa? Jangan sampai berikutnya justru kami yang mengalami itu. Itu nampaknya kan terjadi dampak yang buruk gitu. Jadi kami doakan, kami putuskan. Dalam nama Yesus tidak terjadi pada kami. Ya kenapa? Karena bahaya yang mengancam itu masih pakai dan lain-lain ya. Artinya masih banyak sekali ya. Banyak sekali bahaya yang mengancam dalam rumah tangga itu banyak sekali. Ya, tapi bagaimana menjadi climbers, bagaimana menjadi pemenang dalam rumah tangga itu ya diperjuangkan. Yaitu dari saya, mungkin dari Pak Gembala. Mari Pak sekarang. Iya, tadi Pak Pendeta Herman sudah menyampaikannya panjang lebar ya, karena cagup. Kalau saya cawagup singkat aja. Ya, tentu kenapa bisa terjadi demikian? Karena beda beda jauh kotanya ya sama Bume ya. Kalau dekat pasti nggak terjadi sampai segitu jauh gitu kan. Apalagi yang paling fatal ketika disuruh milih, dia milih selingkuhannya. Waduh, ya ini memang pasti perempuan itu, Will itu jago dia, jago dalam arti dia tahu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari pasangan suami istri itu. Jadi dia masuk celahnya, dia mengisi yang dia nilai ada kekurangan di dalam rumah tangga. Maka si laki-laki ini butuh ditolong sebenarnya kan. Tentu memang tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada ya. Dan pasti ada masalah di dalam keluarga. Kalau nggak ada masalah nggak terjadi demikian. Nah, tentu kalau di dalam ilmu konseling ya memang udah pas itu ya, laki-laki dengan laki-laki gitu kan. Jadi
dalam konteks ini Pak Yandoko lah yang jadi corong. Ya mungkin Ibu Mei bisa kasih pokok pikiran. Ya kayak tadi poinnya ini gitu. Jadi walaupun itu sahabatnya Bu Mei sebenarnya. Bahkan mungkin Bu Mei utang budi ya jadi comblang yang baik ya gitu ya dulu. Sampai dapat Pak Yandoko. Ya, eh, tapi ya pikiran-pikiran tadi bisa disampaikan melalui Pak Yandoko. Istri saya bilang, kamu dulu eh, sangat besar jasanya dalam keluarga kami. Kalau nggak ada kamu mungkin kami nggak kenal gitu kan. Nah, tapi tetap concernnya harus melalui Pak Yandoko. Udah pas itu, ya sudah pas. Dan memang terus perlu diingatkan karena memang saya setuju itu perlu dikasih tahu orang itu diingatkan karena kita sebagai orang yang dekat itu menjadi tanggung jawab kita. Tentu kita nggak ngatur tapi kita memberikan pendapat bahwa eh, yang sekarang itu kenapa suka sama kamu ya karena duit banyak udah di atas istilahnya kan. Nah, padahal ingatlah teman masa susah dulu kan istilahnya tidak ada suami hebat tanpa istri hebat nggak ada ya. Makanya ada dibilang suami kepala tapi istri leher katanya ya. Kalau lehernya keseleo nggak bisa nengok tuh kepala. Jadi keberhasilan pria itu selalu karena ada wanita hebat di baliknya dan tentu dia bisa hebat di posisi itu bukan karena dia hebat sendiri, tapi karena dukungan, sokongan dari pasangan yang luar biasa. Maka eh, tetap perlu diingatkan sih, apalagi tadi Pak Yandoko sebenarnya punya punya tongkat komando. Kenapa? Karena jadi tempat curhat. Ya, jadi tempat curhat. Nah, maka kalau dia pilih Pak Yandoko jadi tempat curhat, secara tidak langsung dia tahu Pak Yandoko ini seperti safe place, tempat yang aman ya untuk ngomong sampai yang eh, dosa-dosa yang paling parah pun diceritakan gitu kan. Berarti dianggap tempat aman nih. Nah, kalau dianggap tempat aman, maka berarti Pak Yandoko adalah orang yang bisa dipercaya ya, oleh teman ini. Nah, maka itu membuat satu apa ya speaking right, hak untuk berpendapat, berbicara sebagai teman. Ya, tentu sebagai teman kita tidak langsung konfrontasi yang frontal, tetapi kita punya hak untuk memberikan tanggapan, yang memberikan tanggapan dari perspektif kita secara pribadi dan tentu berdasarkan firman Tuhan. Hanya memang ini caranya ini yang perlu bijaksana, ya perlu bijaksana karena kadang dunia pastoral ini dalam tanda kutip kadang nggak saklek ya, nggak saklek. Kalau yang benar itu bertobat kau, kalau nggak binasa kan gitu kan. Cuman kalau dibilang gitu mungkin jadi musuh ya bertobat, enggak jadi musuh kita lagi kan gitu kan. Nah ini seni menyampaikan dan mengonseling ini yang perlu tentu Pak Bu Mei dan Pak Yandoko lah yang bisa mendiskusikannya. Bagaimana cara masuknya? Ya karena kalau langsung kita frontal itu kayak bakar jembatan. Jadi kita ngomong satu kalimat pun dia udah nggak mau dengar. Ya udah dimatikan kontak otaknya itu. Bagaimana tetap menjaga hubungan supaya peluang masuk itu sampai dia ke apa tuh mungkin ada saraf-saraf yang nggak tersambung di otaknya gitu kan. Bahwa dia sebenarnya sedang dalam tanda kutip sedang dimanfaatkan oleh pihak Will itu kan nanti mah kalau jatuh lagi mah ditinggalin gitu dan bukan nggak ada contoh yang begitu ditinggalin udah jadi dalam tanda kutip udah jadi onggokan sampah baru nanti kembali ke istrinya yang semula kan kesian istrinya ya dapatnya selalu pas susah-susahnya doang kan gitu kan ya maka uh, selama masih bisa diselamatkan, mudah-mudahan belum pisah, kita nggak tahu utuh ceritanya kan, mudah-mudahan belum pisah resmi dari pasangannya yang pertama. Jadi harus diingatkan akan cinta mula-mulanya itu. Dia bisa setinggi sekarang karena ada pasangan yang selalu mendukungnya. Ya, dan kalau tadi yang batuan jatuh, pelayan jatuh, penatua jatuh itu udah banyak. Ya,
udah banyak, tapi tidak banyak yang kembali lagi kepada jalan yang benar. Nah, itulah berarti ini ada tantangan yang sangat bagus ini buat Pak Yandoko dan Bu Mei, ya. Karena memang ini ada utang budi nih, sejarah ini kan comblang ini. Maka punya kepentingan di situ kan. Bukan kepentingan keuntungan pribadi, bukan. Maka pasti ada beban moral. Ada beban moral yang cukup besar ya karena sahabat. Ya maka didoakan dan tetap jadi tempat aman untuk curhat ya dan berikan pendapat, nasihat ya berdasarkan firman Tuhan. Yakinkan dia bahwa tetap istrinya itu yang paling the best. Ya. Mungkin di wanita idaman lain itu ada kelebihannya, pasti kalau enggak mau dia, ya kan? Tapi itu palsu, bilang itu palsu. Jadi kembalilah kepada yang asli. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, tetap semangat, Pak Yandoko. Ada lagi dari yang lain? Mungkin Joali mau konsultasi perasaan. Oh, Pak, dari Pak Heri ada, silakan. Terima kasih, Pak. Ada paling sedikit ada dua hal yang ingin saya sharingkan. Pertama, soal kasus tadi Bu Mei ya. Bu Mei, mohon maaf ya, Ibu kelihatannya tanda kutip bernafsu sekali untuk mau hajar itu teman gitu. Eh, Tuhan aja dia nggak takut, apalagi ibu kalau udah hawa menafsu dan keinginan dagingnya menguasai dia kan seperti itu. Itu satu masukan dari saya. Yang kedua, eh, kita nggak tahu fenomena di luar itu dia majelis, belum tentu dia lahir baru. Nggak bisa aja, saya selalu bilang itu aktivitas doang, belum tentu melayani Tuhan sesungguhnya. Kan banyak tuh ya orang aktivis-aktivis pendeta aja seperti Pak Delen tadi sampaikan ada dan benar itu saya dengar sendiri. Ada pendeta yang selingkuh gitu loh ya. Ada seperti itu. Nah, eh, itu ya. Jadi kita nggak bisa lihat, bahwa dia bagus banget hubungan sama Tuhan. Itu urusan pribadi banget dia sama Tuhan. Relasinya bagaimana. Dia apakah udah lahir baru atau enggak. Itu yang di gereja itu dia beraktivitas, dia seorang majelis, seorang pendeta, belum tentu. Tidak bisa menjadi patokan itu. Yang ketiga, soal uang tadi ya. Saya sedikit mengkritisi. Uang itu tidak masalah. Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada orang tertentu kekayaan yang berlimpah. Jadi uang itu jadi menjadi kambing hitam bahwa seorang laki-laki bisa jatuh karena urusan uang. Betul itu di dunia. Tapi anak-anak Tuhan juga banyak sekali yang kaya dipakai Tuhan uangnya untuk melayani. Jadi itu nggak ada urusan mau miskin mau kaya. Yang penting masing-masing tahu apa yang menjadi peran, talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melengkapi kita di dalam melayani. Ya, jadi saya mau kasih tahu kalau anak-anak Tuhan mestinya uangnya banyak juga kita lihat kasus-kasus anak-anak Tuhan kekayaannya dipakai untuk melayani. Contohlah banyak donatur di Mika itu ya, orang-orang kaya yang menjadi bagus dia melayani pakai uangnya. Tetapi banyak juga orang karena urusan uangnya sedikit bikin dosa juga banyak gitu loh ya. Jadi sekali lagi Alkitab tegas-tegas mengatakan bukan soal kita tidak boleh kaya dan miskin. Kaya dan miskin itu di mata Tuhan sama bagaimana imannya, kehidupannya ya. Banyaklah contoh ya di Alkitab ya. Janda, orang kaya yang juga dipakai Tuhan ya, pemungut cukai kalau ada yang menipu, aku berikan berlipat-lipat gantinya itu kan orang kaya itu pemungut cukai. Tetapi jelas tegas-tegas Alkitab mengatakan cinta akan uang itu yang berbahaya, itu akar segala kejahatan. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang punya uang, saya sih beriman ya benar mereka tidak mencintai uang, tapi pakai uangnya untuk
memuliakan Tuhan. Ya, seperti itu. Itu aja Pak dari saya. Bu Mei, Pak Yandoko, ya terima kasih.